Можно? Muhammad. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Banyak pendukung yang berbondong-bondong untuk menyaksikan juara kelas berat ringan UFC. Berat ringan, aneh gak sih dengernya? Ya udahlah, pakai bahasa Inggris aja ya. Light heavyweight. Lagian juga udah familiar kelas light heavyweight, yang mana kedepannya kita bakal sering ngebahas kelas ini. Karena di kelas ini baru dinobatkan juara baru, juara yang tak terbantahkan, yaitu Magomed Ankalaev. Akhirnya kembali pulang ke Dagestan minggu ini. Ankalaev mencapai puncak tertinggi di panggung terbesar MMA akhir pekan lalu di dalam main event UFC 313 yang diadakan di T-Mobile Arena, Las Vegas. Di mana pada saat itu juara bertahan Alex Pereira menunjukkan pertahanan takedown yang sangat kuat di sepanjang pertarungan 5 ronde mereka. Ankalaev menepati janjinya untuk mengalahkan Poatan dengan cara adu striking. Keputusan mutlak membuat gelar berpindah tangan setelah 3 kali berhasil dipertahankan oleh Alex Pereira hanya dalam 1 tahun. Fighter asal Brazil itu kini tengah mempertimbangkan penyesuaian yang perlu dilakukannya untuk pertandingan ulang tahun ini. Bahkan Alex pun mengatakan bahwa ia ingin bertarung 3 kali di tahun ini. Sementara itu, Magomed Ankalaev terus merayakan kemenangannya yang diraihnya pada percobaan kedua, di mana sebelumnya berselang 2 tahun setelah hasil imbang dengan Jan Blachowicz. Sang raja baru-baru ini terlihat kembali ke tanah airnya. Sebuah video yang diunggah oleh Ustadz Taika memperlihatkan Ankalaev membawa sabuk emas kelas light heavyweight saat ia mendarat kembali ke Dagestan, di mana ia disambut dengan sambutan seperti pahlawan. Ankalaev hadir layaknya superhero. Perlu diketahui bahwa penyambutan Ankalaev ini tentu bukan hanya karena Ankalaev mampu juara di UFC, tapi karena faktanya adalah hanya di UFC lah atlet Rusia bisa mendapatkan prestasi. Karena selama ini atlet Rusia dibungkam oleh ketidakadilan dunia yang mendiskriminasi Rusia. Karena menurut dunia, Rusia telah menginvasi Ukraina, tapi dunia mengizinkan Israel untuk ikut Olimpiade. Padahal jika dibandingkan Rusia yang selalu berprestasi di Olimpiade, bahkan selalu masuk 5 besar dibandingkan dengan Israel yang justru malah di bawah Indonesia. Tidak hanya itu, di dunia sepak bola pun baik Euro, Piala Dunia, Liga Champion, Liga Eropa, tidak pernah ada lagi tim dari Rusia. Walaupun memang Rusia terkena skandal di Olimpiade di masa lalu, sehingga terakhir kali Rusia ikut Olimpiade adalah tahun 2016. Tapi dunia pun tahu bahwa rajanya olahraga adalah 3 negara, yaitu China, Amerika Serikat, dan tentu Rusia. Itulah sebabnya Rusia sangat mencintai UFC dan UFC pun sangat mencintai Rusia. Karena coba bayangin, UFC tanpa fighter Rusia. Karena untuk saat ini, ada 54 fighter Rusia yang terdaftar bertarung di UFC, di mana fighter yang masih aktif di UFC seperti Shamil Abdurakhimov, Ikram Aliskerov, Movsar Evloev, Damir Ismagulov, Shara Magomedov, Islam Makhachev, Said Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, Sergey Pavlovich, Muslim Salihov, Zubair Tuguhov, Tagir Ulanbekov, Alexander Volkov, Petr Yan, dan Magomed Ankalaev. Sehingga ketika fighter Rusia juara lagi di promotor MMA terbesar, Ankalaev terus-terusan disambut hangat karena mungkin hanya di ajang combat sport lah Rusia masih bisa berprestasi. Ankalaev pun akhirnya mengangkat nama besar Rusia karena sebelumnya Georgia adalah satu-satunya negara yang punya 2 juara aktif, yaitu Ilia Topuria dan Merab Dvalishvili. Sedangkan Rusia kini punya 2 nama, yaitu Islam Makhachev dan Magomed Ankalaev, yang mana mungkin kedepannya akan bertambah lagi, yaitu Movsar Evloev di kelas featherweight dan Umar Nurmagomedov di kelas bantamweight. Penyambutan tersebut mirip dengan kembalinya pemegang gelar kelas lightweight, yaitu Islam Makhachev setelah kemenangan pertarungan kejuaranya di UFC. Magomed Ankalaev sekarang akan berusaha meniru rekan sejawatnya dari Dagestan dengan mengumpulkan beberapa mempertahankan gelar dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Karena kemenangan Ankalaev ini sangat prestisius, di mana bukan hanya sekedar juara di UFC, tapi juga berhasil mengalahkan ranking 3 pound for pound, yaitu Alex Pereira, sehingga membuat nama Ankalaev langsung masuk jajaran pound for pound, yaitu di ranking 6 pound for pound, yaitu di atas Belal Muhammad dan Alex Pereira. Karena nama Alex Pereira turun terjun sangat jauh dari ranking 3 turun 5 peringkat menjadi ranking 8 pound for pound. Kemenangan Ankalaev ini juga membungkam semua fighter yang meremehkan Ankalaev, dan justru semuanya menjagokan Ankalaev dan tidak ada satupun yang menjagokan Ankalaev.
Dan berikut video di mana semua fighter yakin Alex Pereira mengalahkan Ankalaev, bahkan via knockout. I gotta go with my steak brother, with Alex Pereira, man. Alex Pereira, KO. I'm gonna go with TKO KO. I got Pereira as well. I'm gonna go with Alex Pereira. I could see it going to decision. I've got to go Pereira. I've got to go Pereira. Pereira only has one direction, and that's forward. I got Alex, man, all day. I'm gonna go Alex Pereira too. I gotta go Alex Pereira via knockout. I am also going with Alex Pereira. Ankalaev and Pereira fight. Poatan, Shama. 50-50, but with a little bit on Pereira's side. I'm gonna go with Alex Pereira. If Ankalaev will keep his word, and he said he will fight with Alex just in stand-up, if he will keep his word, Alex will win. Dan setelah kemenangan itu, Ankalaev nge-tag beberapa fighter yang telah meragukannya dengan cuitan yang isinya Israel Adesanya, Kamaru Usman, Alexander Volkanovski, Max Holloway, Robert Whittaker, Michael Bisping, Henry Cejudo, maafkan aku telah mengecewakanmu. Sambil tersenyum. Kekalahan Alex Pereira ini menurut Henry Cejudo bukan hanya karena kehebatan Ankalaev, tapi karena perubahan kelas hidupnya Alex Pereira, di mana Henry Cejudo berkata, "Saya pikir gaya hidup Alex Pereira akhirnya mulai membaik. Perjalanan Shama, banyak sandiwara, dan banyak hal yang sebenarnya dia lakukan, dan itu sama sekali tidak membantunya. Tubuhnya tampak sedikit berbeda, kawan. Dia tampak sedikit lebih berisi, wajahnya tampak sedikit lebih tebal saat masuk. Tetapi kita harus memuji Magomed Ankalaev. Yap, seolah Conor McGregor ketika sudah tidak di kelas featherweight lagi, dulu Conor sangat beringas dan mengerikan. Tetapi ketika ia di kelas lightweight, yang membuatnya telah mengukir sejarah, Conor mulai menurun performanya, apalagi sempat bolak-balik di kelas welterweight, yang mana semua itu membuat Conor menjadi kaya raya. Tetapi kekayaan itu mengubah gaya hidup Conor, pola latihan Conor, dan motivasi Conor. Bahkan saking kayanya, jangankan mau juara lagi di UFC, balik lagi ke UFC pun kayaknya nggak mungkin lagi. Dimana mungkin ini mulai menimpa Alex Pereira, karena Alex sudah berhasil juara di 2 divisi, mempertahankan gelar berkali-kali, bahkan kini punya uang yang sangat banyak. Bahkan kabarnya, walaupun kalah dari Ankalaev, Alex tetap mendapatkan bayaran terbesar, bahkan jauh lebih besar dari semua fighter, di mana Rafael Fiziev yang bertarung di Common Event mendapatkan bayaran 5 miliar rupiah. Sedangkan Magomed Ankalaev mendapatkan bayaran hingga 2 kali lipatnya, yaitu 10 miliar rupiah. Sedangkan Justin Gaethje yang sudah punya nama besar mendapatkan bayaran 5 kali lipatnya Rafael Fiziev, di mana Justin Gaethje mendapatkan bayaran 27,2 miliar rupiah. Nah, sedangkan Alex Pereira walaupun kalah dan gelarnya telah dicabut, Alex tetap mendapatkan bayaran fantastis, yaitu nyaris 2 kali lipatnya bayaran Justin Gaethje atau hampir 5 kali lipatnya bayaran Magomed Ankalaev, di mana Alex Pereira mendapatkan bayaran 48,1 miliar rupiah. Nah, biasanya orang Brazil itu memang terkenal sulit mengendalikan gaya hidup. Ketika kaya raya, sudah sulit berprestasi lagi, seperti dunia sepak bola, seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar. Sedangkan fighter Rusia tidak mengutamakan kekayaan, tapi legacy, di mana Islam Makhachev pun tidak pernah mempermasalahkan bayarannya. Padahal bayarannya selalu lebih kecil dibandingkan superstar lainnya. Maka tentu fokusnya Magomed Ankalaev ini adalah terus mempertahankan gelarnya hingga bertahun-tahun. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang dapat merebut gelar Magomed Ankalaev? Apakah Jiri Prochazka atau tetap Alex Pereira? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Поздравляю тебя от души за то, что ты привез Дагестан